Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Dairobi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Pareyang II, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai sebuah inovasi pembelajaran yang saya lakukan dan diberi nama model ramah, yaitu rapikan makhraj. Sebuah strategi pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sesuai makharijul huruf, tetapi juga membangun keberanian dan kepercayaan diri peserta didik dalam belajar. Bagi seorang guru pendidikan agama Islam, kemampuan membaca Al-Quran dengan baik merupakan kompetensi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Namun dalam praktiknya, saya menemukan bahwa kesulitan terbesar siswa ternyata bukan hanya pada cara mengucapkan huruf hijaiyah, tetapi juga pada rasa takut melakukan kesalahan ketika membaca di depan teman-temannya. Kondisi tersebut membuat pembelajaran menjadi pasif. Banyak siswa memilih diam, berbicara pelan, bahkan menolak ketika diminta membaca secara mandiri. Dari sinilah saya mulai berpikir bahwa yang perlu diperbaiki bukan hanya cara mengajarnya, tetapi juga suasana belajar yang mampu membuat anak merasa aman untuk mencoba dan berani belajar dari kesalahan. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar siswa sebenarnya telah mengenal huruf hijaiyah. Akan tetapi mereka masih mengalami kesulitan dalam membedakan makharijul huruf, khususnya pada huruf-huruf yang memiliki tempat keluarnya suara hampir sama. Kesalahan paling banyak terjadi pada huruf-huruf tenggorokan dan lidah, seperti huruf A, H, Kho, So, Lo, To, dan The. Di sisi lain, metode pembelajaran yang digunakan sebelumnya masih bersifat klasikal, yaitu guru membaca, kemudian siswa menirukan bersama-sama. Akibatnya, guru sulit mengetahui kesalahan setiap anak secara individual, sementara siswa yang kurang percaya diri cenderung hanya mengikuti gerak bibir temannya tanpa benar-benar melafalkan huruf tersebut. Tantangan inilah yang kemudian mendorong saya untuk menghadirkan sebuah model pembelajaran yang sederhana, murah, mudah diterapkan, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas belajar peserta didik. Langkah pertama adalah rekam diagnostik. Saya meminta siswa mengirimkan rekaman suara melalui WhatsApp secara pribadi. Rekaman tersebut saya analisis menggunakan logbook diagnostik sehingga setiap anak memperoleh pemetaan kelemahan makhraj secara individual tanpa merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Langkah berikutnya adalah amati cermin dan visual. Saya memanfaatkan media sederhana berupa cermin saku dan video animasi posisi organ bicara. Dengan melihat pantulan wajahnya sendiri, siswa dapat mengamati posisi lidah, bibir, maupun rongga mulut saat melafalkan huruf hijaiyah secara benar. Cara ini membuat siswa belajar memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Agar pembelajaran terasa menyenangkan, saya mengembangkan permainan makhraj tongue twister. Seluruh siswa melakukan senam wajah, kemudian melatih pelafalan huruf melalui permainan vokal secara cepat, berirama, dan penuh tawa. Ketika seluruh kelas ikut bermain, rasa takut salah perlahan menghilang. Anak-anak menjadi lebih berani mencoba dan menikmati proses belajar. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran kolaboratif melalui program Dokter Huruf.
Siswa yang sudah memiliki kemampuan membaca lebih baik mendampingi teman-temannya dalam kelompok kecil. Pendampingan teman sebaya membuat proses belajar terasa lebih nyaman, lebih santai, dan mampu meningkatkan motivasi belajar seluruh siswa. Tahap terakhir adalah hijrah konsisten. Sebelum pembelajaran dimulai, seluruh siswa melakukan kegiatan 5 menit rapikan makhraj. Pembiasaan sederhana ini dilakukan secara rutin agar kemampuan membaca Al-Quran menjadi kebiasaan yang melekat dalam keseharian mereka. Setelah diterapkan selama 1 semester, model ramah menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Ketuntasan kemampuan makhorijul huruf meningkat dari 40% menjadi 88%. Kesalahan pelafalan huruf-huruf yang sebelumnya sulit berkurang lebih dari 80%. Namun, perubahan terbesar bukan hanya terlihat dari angka. Kini siswa lebih percaya diri membaca Al-Quran di depan kelas. Mereka saling membantu melalui program dokter huruf. Budaya belajar menjadi lebih positif, penuh empati, dan saling mendukung. Dampak baik tersebut bahkan dirasakan hingga di rumah. Orang tua menyampaikan bahwa anak-anak menjadi lebih rajin mengaji dan mulai menerapkan teknik yang dipelajari di sekolah ketika belajar bersama keluarga. Saya meyakini bahwa transformasi pendidikan tidak selalu memerlukan teknologi yang mahal. Perubahan besar justru dapat lahir dari kepedulian guru dalam memahami kebutuhan peserta didik, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, serta membangun lingkungan belajar yang aman dan menghargai setiap proses belajar anak. Melalui model ramah, saya berharap semakin banyak guru yang terinspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang sederhana, berdampak nyata, dan benar-benar berpusat pada peserta didik. Karena ketika seorang anak berani mencoba, berani belajar, dan berani memperbaiki dirinya, maka disitulah transformasi pendidikan benar-benar terjadi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SD Negeri Pareang 2 merasa bangga dan memberikan dukungan penuh pada Bapak Deden Daerobi SPDI dalam mengikuti apresiasi GTK Guru Inovatif Transformatif tahun 2026. Melalui inovasi model ramah, rapikan makhraj, saya melihat sendiri perubahan yang terjadi di kelas. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih berani membaca Al-Quran, dan mampu memperbaiki makhrijul huruf melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Semoga inovasi ini dapat menginspirasi lebih banyak guru untuk terus menghadirkan pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan berdampak nyata bagi peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.